Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Amakia Squad? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan ngasih materi mengenai berkreasi dalam karya seni budaya Nusantara. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu tahu adalah kompetensi dasarnya, yaitu berkreasi karya seni budaya Nusantara. Lalu indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah berkreasi seni rupa Nusantara, berkreasi seni musik Nusantara, berkreasi seni tari Nusantara, dan terakhir adalah berkreasi seni teater Nusantara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seni rupa Nusantara itu? Nah, di dalam merancang karya seni rupa atau seni rupa itu ada dua. Di dalam karya seni rupa itu ada yang dinamakan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Tentunya ingat dong, itu dari SMP juga sudah ada ya. Di sini dalam merancang karya seni rupa di dalamnya ada yang tahap-tahapannya. Tahapan dalam merancang karya seni rupa misalnya yaitu mencari ide atau gagasan berkarya. Yang kedua adalah menguasai alat dan bahan berkarya. Yang ketiga, menuangkan ide atau gagasan ke dalam sketsa. Yang keempat, memindahkan sketsa ke dalam media berkarya. Yang kelima adalah mempresentasikan karya seni itu sendiri. Nah, itu di situ di dalam ide atau gagasan itu kalian bisa, idenya boleh dari mana saja. Misalnya kalian lagi punya ide ya, saya punya ide pengen merancang karya seni rupa, misalnya menggambar atau melukis. Nah, itu bisa kalian tuangkan nanti di sketsa dulu, lalu kalian bisa tuangkan atau di dalam medianya, misalnya media kanvas, itu jadi seni lukis itu nantinya. Lalu alat-alatnya kalian tahu dong tentunya. Kalau misalnya sudah punya ide, punya gagasan, harus tahu alatnya apa sih yang harus kita lakukan, harus kita siapkan. Itu ada alatnya. Setelah ada alatnya, lalu kita tuangkan ide-ide tersebut di dalam, misalnya sketsa dulu, gambar dulu di kertas. Setelah kita gambar di kertas, nanti kita pindahkan ke dalam medianya, media berkarya. Misalnya ada lukisan, kita medianya adalah misalnya kanvas. Kalian bisa terapkan di situ, tuangkan di dalam media tersebut itu. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan hasil karyanya. Oh, seperti ini hasil karyanya. Itu yang khususnya dalam seni rupa. Jadi ada langkah-langkahnya ya di dalam berkreasi seni rupa itu. Langkahnya itu tadi, misalnya pertama ada gagasan, ide, lalu kita tuang, ada persiapan alatnya, ada gagasan itu kita bikin sketsa, lalu kita tuangkan dalam media. Yang kedua adalah berkreasi dalam seni musik Nusantara. Kalau di dalam seni musik Nusantara tidak jauh beda dengan karya seni rupa. Jadi juga ada tahapan-tahapan untuk merancang karya musik Nusantara. Misalnya yaitu menentukan jenis karya cipta musik. Biasanya ini terdapat 3 jenis karya musik yang bersumber dari gagasan dan imajinasi yang diekspresikan secara murni. Misalnya ada komposisi, ada improvisasi, ada aransemen. Apa sih komposisi? Nah, komposisi itu adalah suatu bentuk karya diciptakan secara tertulis dan dapat dinikmati secara pribadi. Dari hasil komposisi tersebut diperkenalkan untuk dinilai oleh banyak orang. Misalnya, jadi penentu karya ciptanya itu komposisinya seperti apa, tulisannya seperti apa, itu nanti ada yang menilai. Yang biasanya yang menilai adalah masyarakat umum. Lalu yang kedua adalah improvisasi, yaitu karya cipta seni seketika, berlangsung hanya sekali, spontanitas atau tidak bersifat abadi. Namanya improvisasi. Misalnya kan musik ada biasanya aja iseng lah, ada improvnya begini. Nah, itu spontan aja, jadi nggak dipakai seterusnya.
Kalau komposisi itu beda. Oke, lanjut. Jadi setelah improvisasi adanya aransemen. Aransemen itu adalah susunan atau alat tulisnya itu. Kalau sudah punya mempunyai komposisi, lalu kita tuangkan melalui aransemennya itu tadi. Kita tulis dulu, misalnya mau bikin lagu, kita tulis dulu notnya gitu. Lalu ada juga teknik atau cara. Ada juga yaitu melalui pembuatan partitur. Partitur itu adalah teks lagu. Yang keempatnya adalah memahami unsur musik. Di dalam mengubah atau berkarya musik tidak terlepas dari adanya unsur-unsur musik. Ada 4 unsur musik, kalian masih ingat coba apa? Adanya suatu melodi, nada, harmonisasi atau not. Harmonisasi dan not itu ada yang di dalam unsur di dalam musik. Melodi. Lalu ada lagi yaitu mengaransemen musik. Artinya adalah membuat karya musik berupa aransemen atau transkrip atau aransemen itu adalah susunan daripada musik itu sendiri, itu namanya mengaransemen. Seperti apa sih lagunya? Itu kita di aransemen dulu. Itu yang mengenai tahapan-tahapan dalam merancang karya seni musik. Lalu di situ ada juga yaitu proses terciptanya lagu atau berkreasi musiknya. Proses terciptanya lagu dapat dikreasi dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu misalnya ada pengolahan motif. Pengolahan motif itu artinya di sini adalah keutuhan frase lagu itu sendiri menjadi kalimat. Itu yang pengolahan motif. Yang kedua adalah misalnya repetisi atau pengulangan lagu mana yang perlu diulang. Jadi ada bait pertama, ada bait kedua, gitu ada. Lalu ada juga yaitu ulangan pada tengah, tingkat yang lain, ada belakang, itu namanya pengolahan motif. Yang ketiga adalah yang musik sudah selesai ya. Yang ketiga adalah berkreasi dalam seni tari Nusantara. Dalam berkreasi seni Nusantara ini adalah yang pertama adalah menentukan gagasan tari, yaitu gagasan paling besar dalam proses kreasi tari adalah dengan adanya tema. Temanya itu bersifat universal. Apa sih temanya? Kita menarikan sebuah tarian atau sendera tari itu yang temanya misalnya tari pergaulan atau tari untuk acara adat, itu ada temanya. Jadi kita tentukan dulu pokoknya tari itu apa, kerangkanya, terus ada juga kerangka gagasannya di situ. Bagaimana bisa terwujud antara nanti tari itu bisa tersajikan dengan baik dan bagus. Itu ada tahap-tahapannya itu tadi, menentukan gagasan tari dulu, ada temanya dulu. Lalu setelah kita temukan temanya, lalu kita ada prosedurnya. Secara prosedural, proses penciptaan tari itu dapat kita lakukan dengan langkah sebagai berikut. Misalnya, pilihlah sebuah tema yang khas dan mudah untuk dijabarkan. Lalu pilih kerangka cerita untuk memadahi tema tersebut agar lebih mudah diolah. Tentukan musiknya, jangan musik yang terlalu susah. Kalau kita misalnya pemula, itu musiknya yang sederhana saja, yang penting kita bisa gitu. Oke, yang selanjutnya adalah menyusun gerak tari, pola lantai, dan desain kelompok. Menyusun gerak tari itu adalah bagaimana gerakannya. Misalnya gerak tari pertama begini, gerakannya kedua seperti apa, gerakan ketiganya seperti apa, dan sampai selesai. Lalu pola lantai itu adalah, jadi kita tidak hanya menari itu menatap ke depan terus, itu tidak. Itu pola lantai itu ada, misalnya ada nyerong, ada yang ke tengah, ada yang ke samping, itu namanya pola lantai. Dan desain kelompok. Kalau desain kelompok adalah bagaimana itu nanti kita pas kita barengan atau kita pisah, itu namanya desain kelompok. Jadi tidak ada kerjasama di dalam suatu pola, di dalam suatu pola gerak tari itu sendiri.
Jadi menjadi satu kesatuan antara gerak, pola lantai, dan desain kelompok. Itu gerak-gerakannya itu juga sesuai gitu. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah ini ya, berkreasi seni teater Nusantara. Nah, ini sama juga sepertinya ya. Kalau dalam langkah-langkah merancang karya seni teater itu pertama adalah yang jelas adalah menentukan tema juga. Temanya apa atau gagasan ceritanya seperti apa, langkah awalnya bagaimana, itu nanti terus temanya itu harus mengandung unsur pendidikan. Misalnya kalau unsur kekerasan, kita tidak boleh menyajikan unsur yang kekerasan, nanti karena ditonton banyak orang itu nggak bagus gitu kan, bisa memancing emosi orang yang menonton. Biasanya begitu. Kita ambil aja misalnya tema daripada teater itu banyak ya, tema legenda, ada kehidupan masyarakat, ada pendidikan, itu banyak. Bagaimana caranya? Setelah menentukan tema, berarti kita harus, langkahnya adalah menulis naskah drama. Naskah drama itu harus diatur secara matang sehingga alur ceritanya tuh bisa dipahami oleh penonton teater itu sendiri. Yang ketiga adalah memainkan cerita. Setelah ditulis semuanya selesai, harus terus diadakan latihan sesuai dengan karakternya masing-masing, bagiannya masing-masing, sesuai tokoh pemerannya masing-masing. Nah, itu harus adanya suatu latihan atau kerjasama di dalam kelompok. Yang ketiga adalah memainkan ulang. Maksudnya di sini adalah sering disebut yang namanya gladi resik. Jadi sebelum pentas diadakan adanya suatu gladi resik biar matang. Nanti kalau tahu-tahu main kita kadang bagaimana ya. Jadi sebelum pentas harus ada suatu memainkan ulang atau yaitu disebut dengan gladi resik. Lalu mementaskan cerita teater, yaitu terakhir adalah setelah adanya gladi resik kita ada suatu pementasan yang benar-benar sudah ditonton oleh banyak orang. Itu langkah-langkah yang di dalam pembuatan teater yang sesuai tema, menentukan temanya. Lalu pembuatan karya seni teater, langkahnya bagaimana? Menyusun karya seni teater berarti menuliskan naskahnya. Itu tadi seperti di atas sama ya, hampir sama itu. Naskahnya bagaimana? Naskahnya yang mengandung unsur pendidikan, tidak boleh mengandung unsur kekerasan. Setelah ditulis, lalu dimainkan ceritanya. Ceritanya seperti apa sesuai karakter masing-masing. Lalu setelah itu kita adanya gladi resik itu tadi. Setelah itu penyajian teater yang sesuai dengan cerita itu tadi dipentaskan yang dilihat oleh banyak orang. Lalu setelah semuanya selesai, ini penyajian juga selesai. Biasanya ini kalau teater ini orang seni teater itu berhasil tidaknya itu terlihat dari penontonnya. Kalau penontonnya itu kayak seperti antusias banget loh, itu bagus ya, itu berarti berhasil. Tapi kalau yang nonton itu kayak apa sih, itu gimana sih ceritanya, alur ceritanya nggak jelas, ya itu kita berarti dikatakan tidak berhasil dalam memainkan cerita tersebut. Oke, setelah materi kita sajikan tadi dari awal sampai teater ini selesai, Ibu akan coba bacakan ringkasan daripada materi tersebut, yaitu tahapan dalam merancang karya seni rupa Nusantara, yaitu mencari ide berkarya sesuai alat yang bahan, menuangkan ide atau gagasan ke dalam sketsa, memindahkan sketsa dalam media berkarya, serta mempresentasikan karya seni. Yang kedua adalah langkah-langkah untuk merancang musik sebagai berikut, misalnya menentukan tema, melodi, irama, bentuk lagu, memindahkan notasi angka ke dalam not balok, menentukan jenis lagu, menyanyikan lagu diiringi musik, dan mengadakan rekaman atau konser. Yang ketiganya adalah langkah-langkah merancang
karya seni tari Nusantara, yaitu menentukan tema juga, eksploitasi gerak tari, menyiapkan iringan tari, dan menyiapkan pendukung-pendukung lainnya. Langkah-langkah berikutnya adalah langkah merancang karya seni teater, yaitu menentukan tema, menulis naskah drama, memainkan cerita, evaluasi permainan, memainkan ulang, dan mementaskan cerita teater itu sendiri. Nah, itu adalah ringkasan daripada materi bab ini, yaitu yang bab kreasi karya dalam seni budaya Nusantara. Gitu. Nah, untuk tugas kalian adalah nanti kalian lihat di Google ya, di Classroom ya. Nanti tugasnya Ibu cari di situ dan kalian kerjakan di situ. Dan kalian wajib mengerjakan itu untuk nilai kalian nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh kalian tanyakan lewat Ibu langsung Japri. Ini kan hanya pengantar materi. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.